Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hima Hoeroto Nisa, nomor induk mahasiswa 202202080097 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu menggunakan internet dalam berbagai aktivitas. Tetapi, apakah teman-teman tahu pengertian internet dan fungsinya? Untuk mengetahui penjelasan singkat mengenai internet, yuk simak video ini sampai habis ya. Jadi, dalam penjelasan kali ini, saya akan membahas beberapa poin, yaitu tentang internet secara umum, konsep internet, manfaat internet, peralatan yang digunakan untuk menggunakan internet, dan juga aplikasi internet. Yang pertama ada pengertian internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya ada sejarah singkat internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Sejarah internet ini dimulai pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA menciptakan jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET. Tujuan utama ARPANET adalah memfasilitasi komunikasi antara universitas dan lembaga penelitian yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, ARPANET menjadi semakin besar dan mencakup lebih banyak institusi di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, muncul protokol komunikasi baru yang disebut dengan TCP atau IP. TCP atau IP ini menjadi dasar dari protokol komunikasi yang digunakan dalam internet modern. Pada tahun 1980-an, ARPANET beralih ke protokol TCP secara eksklusif, dan istilah internet ini mulai digunakan untuk menggambarkan jaringan global yang terhubung menggunakan protokol. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee di CERN atau organisasi Eropa mengembangkan WWW yang merupakan sistem informasi yang menggunakan internet sebagai infrastrukturnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dokumen dan sumber daya lainnya melalui hyperlink. Pada tahun 1990-an, internet mulai tumbuh secara pesat. Organisasi dan perusahaan mulai memanfaatkannya untuk komunikasi, pertukaran data, perdagangan elektronik, dan akses ke informasi. Pada tahun 1993, membuat pengguna web menjadi lebih mudah dan institusif. Ini menjadi tonggak penting dalam mengenalkan internet kepada masyarakat umum. Selanjutnya pada tahun 2000-an, internet terus berkembang dengan pesat. Munculnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung satu sama lain secara online. Selain itu, pengembangan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan akses internet seluler memungkinkan akses internet yang lebih mudah di mana saja. Yang selanjutnya ada kelebihan internet. Beberapa kelebihan penggunaan internet, yang pertama adalah akses informasi. Internet memberikan akses instan ke sejumlah besar informasi yang tersedia secara online. Kita dapat mencari topik apapun, membaca berita terbaru, mendapatkan informasi akademik, dan mengeksplorasi berbagai sumber pengetahuan dengan mudah. Selanjutnya adalah komunikasi global. Internet telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Email, pesan instan, panggilan video, dan media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia dalam waktu yang nyata. Ini membantu memperpendek jarak dan meningkatkan konektivitas sosial. Selanjutnya adalah e-commerce. Internet telah membuka pintu bagi perdagangan elektronik atau e-commerce. Kita dapat membeli dan menjual produk atau layanan secara online dengan mudah tanpa batasan geografis. E-commerce ini memberikan kemudahan belanja dan memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Internet telah mengubah cara kita belajar dan mengakses pendidikan. Dengan kursus online, platform e-learning, dan sumber daya pendidikan yang tersedia secara online, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dengan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar. Selanjutnya ada hiburan. Internet menyediakan beragam hiburan seperti streaming musik, film, dan acara TV.
Platform video seperti YouTube memungkinkan kita untuk mengeksplorasi konten kreatif dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah inovasi dan pengembangan teknologi. Internet merupakan pusat inovasi dan pengembangan teknologi. Inovasi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi blockchain semakin dikembangkan dan diterapkan melalui internet, membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri. Selanjutnya ada kekurangan internet. Kekurangan penggunaan internet antara lain yang pertama ada keamanan dan privasi. Internet menghadirkan risiko keamanan dan privasi, serangan cyber seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan online dapat mengancam keamanan data pribadi dan keuangan pengguna. Selain itu, banyak layanan dan platform online mengumpulkan data pribadi pengguna untuk tujuan pemasaran atau analisis yang menimbulkan kekhawatiran privasi. Yang kedua ada konten tak pantas. Internet menghadirkan risiko paparan berbahaya atau tidak pantas terutama bagi anak-anak. Meskipun ada upaya untuk membatasi akses ke konten yang tidak pantas, masih ada kemungkinan untuk menemukan konten yang tidak sesuai atau merugikan. Yang ketiga adalah informasi yang tidak valid. Internet memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan informasi secara online. Ini berarti bahwa tidak semua informasi yang ditemukan di internet dapat diandalkan atau valid. Terkadang, informasi yang salah atau tidak akurat dapat dengan mudah disebarkan oleh pengguna, dan pengguna itu harus melakukan verifikasi terhadap sumber informasi sebelum mempercayainya. Selanjutnya, ketergantungan dan gangguan. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan mengatur waktu mereka secara efektif atau mengalami gangguan dalam hubungan sosial dan produktivitas karena kecanduan terhadap internet, media sosial, ataupun permainan online. Yang kelima adalah ketidaksetaraan akses. Meskipun akses internet semakin luas, masih ada ketimpangan dalam aksesibilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara negara maju dan negara berkembang. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses yang terjangkau atau infrastruktur yang memadai untuk terhubung dengan internet yang menghasilkan kesenjangan digital. Yang selanjutnya adalah gangguan konsentrasi. Internet dengan sejumlah besar informasi dan hiburan yang tersedia dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Distraksi online seperti media sosial, notifikasi, atau video viral dapat menghambat kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas atau pekerjaan yang penting. Dan yang terakhir adalah kerentanan terhadap penyalahgunaan. Internet memberikan platform yang memungkinkan penyebaran konten negatif atau berbahaya termasuk kekerasan, kebencian, atau ekstremisme. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat dan menimbulkan resiko terhadap kesejahteraan dan keamanan individu. Yang selanjutnya adalah dampak penting dari penggunaan internet. Yang pertama, akses informasi yang luas. Internet telah mengubah cara kita mengakses informasi dengan akses ke berbagai sumber. Kita dapat dengan mudah mencari dan memperoleh informasi tentang berbagai topik, mulai dari berita terkini hingga pengetahuan akademik. Ini memungkinkan pembelajaran mandiri, penelitian yang lebih efisien, dan pertukaran informasi yang luas. Yang selanjutnya adalah komunikasi global. Internet telah merevolusi komunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia melalui email, pesan instan, panggilan video, dan media sosial. Ini dapat memperpendek jarak geografis, memfasilitasi kerja tim jarak jauh, dan memperkuat hubungan personal. Yang selanjutnya adalah perdagangan dan ekonomi. Internet telah mengubah cara bisnis dilakukan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan secara online, mencapai pasar yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, internet juga mendorong inovasi, memfasilitasi perdagangan internasional, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Selanjutnya ada kemajuan pendidikan. Internet memiliki dampak besar dalam bidang pendidikan. Kini, pendidikan online dan sumber daya digital memungkinkan akses ke kursus dan materi pendidikan dari institusi terkemuka di seluruh dunia.
Ini memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan meluas, serta meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya terbatas. Selanjutnya adalah hiburan dan budaya. Internet menyediakan beragam hiburan dan konten budaya seperti streaming musik, film, dan acara TV yang memungkinkan pengguna untuk menikmati konten di mana saja dan kapan saja. Media sosial, blog, dan platform berbagai video juga memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka sendiri dan berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep internet. Internet memiliki 4 konsep. Yang pertama ada jaringan komputer, protokol komunikasi, World Wide Web atau WWW, serta penggunaan dan layanan. Yang pertama, jaringan komputer. Internet merupakan jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan perangkat yang terhubung secara fisik. Jaringan ini menghubungkan komputer, server, perangkat mobile, dan banyak lagi, sehingga memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar mereka. Yang kedua, protokol komunikasi. Internet menggunakan serangkaian protokol komunikasi standar yang memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan untuk berinteraksi. Protokol yang paling terkenal adalah TCP atau IP yang mengatur pengiriman data antar perangkat dalam bentuk paket-paket. Yang ketiga adalah World Wide Web atau yang biasa kita singkat dengan WWW. World Wide Web adalah satu aplikasi yang berjalan di atas internet. Ini merupakan sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi dalam bentuk halaman web. Web menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk mengirimkan data antara server dan klien. Dan yang keempat, penggunaan dan layanan internet. Internet memberikan berbagai macam layanan kepada pengguna. Beberapa contoh layanan internet yang populer meliputi email, penelusuran web, media sosial, streaming video, telepon internet, dan lain-lain. Dengan menggunakan internet, pengguna dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi, melakukan transaksi, dan mengakses berbagai sumber daya digital secara global. Selanjutnya ada manfaat internet. Manfaat internet dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi perusahaan atau organisasi dan manfaat bagi pribadi atau individu. Manfaat yang pertama adalah bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, penjualan dan e-commerce. Yang keempat, pemrosesan dan penyimpangan data. Yang kelima, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang keenam adalah riset dan analisis pasar. Selanjutnya, manfaat bagi pengguna individu atau pribadi. Yang pertama, akses informasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, belanja online. Dan yang keempat adalah hiburan. Selanjutnya adalah peralatan internet. 4 peralatan yang umum digunakan saat menggunakan internet yaitu komputer atau laptop, smartphone atau tablet, modem atau router, dan jaringan wifi. Yang pertama, komputer atau laptop. Komputer atau laptop adalah perangkat utama yang digunakan untuk mengakses internet. Mereka memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, mengirim email, melakukan panggilan video, dan menjalankan berbagai aplikasi online. Yang kedua adalah smartphone atau tablet. Smartphone atau tablet adalah perangkat yang populer untuk mengakses internet secara mobile. Mereka memiliki fitur yang mirip dengan komputer atau laptop dan memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, mengirimkan pesan, menggunakan aplikasi, dan melakukan panggilan suara atau panggilan video. Yang ketiga adalah modem atau router. Modem atau router adalah perangkat yang menghubungkan komputer atau perangkat ke internet. Modem digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan layanan internet melalui koneksi kabel atau nirkabel, sedangkan router berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat secara bersamaan dan mendistribusikan koneksi internet ke jaringan lokal. Yang keempat adalah jaringan Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa kabel. Router Wi-Fi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh perangkat yang memiliki kemampuan Wi-Fi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, pengguna itu dapat mengakses internet secara bebas dan bergerak dengan lebih fleksibel di dalam area cakupan jaringan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang aplikasi internet.
Beberapa contoh aplikasi internet yang populer digunakan, yang pertama adalah web browser. Aplikasi web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan mengakses berbagai situs web di internet. Yang kedua adalah aplikasi email. Aplikasi email seperti Gmail, Outlook, ataupun Yahoo memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan mengatur pesan. Aplikasi email ini juga sering dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti kalender dan pengelola tugas. Dan yang ketiga ini adalah aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi konten, dan mengikuti perkembangan terbaru dari teman, keluarga, ataupun tokoh yang disukainya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi internet yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.